Unik ya tadi, ada yang pasang foto sendiri, narsis. Iya, tapi yang paling penting sih jangan sampai melebihi apa yang ditentukan ya. Mhm, Biasanya mhm. suka ada yang bawa peralatan-peralatan sabun mandi, Nah, ataupun makan-makanan yang memang tidak boleh dibawa selama penerbangan, itu bisa mengganggu penerbangan. Coba, ini katanya kan pemerintah ataupun pihak Kementerian Agama itu sudah menjanjikan ada berapa belas kali waktu makan di sana termasuk snack dan bisa menjamin Anda semua sangat suka dengan selera-selera atau cocok dengan selera-selera masyarakat Indonesia bahkan gitu. dimasaknya dengan steril ya. Iya. Jadi Anda tidak perlu khawatir bagaimana kesehatannya, Mhm. bagaimana sisi gizinya. Jadi cukup cukup enak lah kalau Iya. sudah haji sekarang kayaknya ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun lalu mungkin sekarang lebih lebih nyaman untuk berhaji Mhm. begitu. Mudah-mudahan lancar untuk ibadah hajinya, tapi kalau di Indonesia sendiri nih Aha. sedang ada yang terus dirampungkan. Ya, Misalkan saja Senin pagi uji coba jembatan Simpang Susun Semanggi kembali dilakukan di sana. ya, uji coba akan dilakukan hingga 16 Agustus nanti dan diharapkan ini dapat membantu mengurangi kemacetan di jalan arteri. Uji coba jembatan Simpang Susun Semanggi yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan mulai diberlakukan sekitar pukul 6 pagi tadi. Uji coba direncanakan akan dilakukan selama 24 jam hingga 16 Agustus nanti. Jembatan yang akan atau jembatan yang memakan dana hingga 350 miliar rupiah ini memiliki dua jalur. Jalur pertama dari arah Cawang menuju Bundaran HI, sedangkan jalur kedua dari arah Tomang menuju arah Blok M. Diperkirakan pengoperasian jembatan ini akan mengurangi kemacetan di jalur arteri sebanyak 30%. Hanya kendaraan pribadi roda 4 dan bis kota yang diperbolehkan melewati jembatan dengan panjang 1,6 km. Kendaraan lain seperti truk, bajai, gerobak pejalan kaki maupun sepeda motor dilarang melintas. Bagi kendaraan yang melanggar akan ada denda yang menanti. Jembatan Simpang Susun Semanggi akan diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana situasi Simpang Susun Semanggi pagi ini. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Marsha Anastasia di sana, ini dia. Marsha, sepertinya di belakang Anda ini arusnya lengang sekali. Memang tidak ada ketertarikan orang untuk melewati jalur Simpang Susun Semanggi ini atau memang kepadatan di daerah Gatot Subroto hingga MH Tamrin atau Senayan memang juga tidak terlihat begitu? Ya, Puspa dan Daniar, memang sampai saat ini sekitar pukul 10 pagi ini saya belum melihat sama sekali adanya kemacetan di jalur arteri Gatot Subroto yang menuju tol dalam kota dan Sudirman ini. Karena memang tadi pagi mungkin ini efek dari dibukakannya uji coba jembatan Simpang Susun Semanggi ini yang tadi pagi dibuka sekitar pukul 6 pagi dan mulai saat dibuka banyak sekali kendaraan yang mulai masuk dan mencoba melewati jembatan lingkar yang panjangnya sekitar 1,6 km ini dan memang ini memberikan dampak yang cukup positif terhadap tingkat kemacetan yang ada di jalur arteri Gatot Subroto ini. Kita tahu tempat saya berada ini adalah arah dari Cawang menuju ke Bendungan Hilir dan Bundaran HI, sedangkan arah yang sebaliknya adalah dari arah Tomang Selipi menuju ke kawasan Blok M dan direncanakan, begitu maksud saya diperkirakan bahwa adanya pengoperasian dimulai dari uji coba hingga pengoperasian resmi nantinya dari jembatan Simpang Susun Semanggi ini rencananya akan menekan begitu tingkat kemacetan hingga 30%. Namun saya belum bisa memastikan apakah memang betul dapat menekan tingkat kemacetan hingga 30% nantinya di sepanjang jalur arteri ini. Namun memang secara kasat mata kita tahu bahwa keseharian pagi-pagi sekitar pukul 10 ini kita bisa melihat kendaraan yang mengular di sepanjang jalan arteri Gatot Subroto ini. Namun sampai saat ini saya belum melihat. Dan juga sudah dipasang rambu dilarang masuknya kendaraan ke dalam jembatan ini di belakang saya ini. Selain kendaraan roda 4 kendaraan pribadi dan juga bis kota berukuran sedang seperti Kopaja maupun Metro Mini. Nah, namun nantinya jika memang ada orang yang melanggar rambu-rambu yang ada di belakang saya ini, nantinya memang belum diberlakukan adanya denda karena ini kan masih dalam uji coba begitu. Namun nantinya denda akan resmi diberlakukan setelah peresmian jembatan Simpang Susun Semanggi ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus nanti di hari kemerdekaan.
Dan denda yang akan diresmikan nanti juga cukup tinggi begitu karena dendanya bisa mencapai sekitar Rp500.000, bahkan penyitaan sepeda motor jika memang pelanggar tidak memiliki surat yang resmi begitu seperti SIM maupun STNK. Dan selain itu juga tadi ada yang harus menjadi perhatian begitu karena tadi banyak yang melewati jalur ini dengan mengurangi laju kendaraannya karena mereka banyak melakukan swafoto maupun merekam video begitu karena memang jembatan ini memiliki daya tarik karena baru jembatan lengkung terpanjang pertama di Indonesia dan memiliki desain yang unik begitu. Namun hal tersebut bisa meningkatkan kerawanan di jalan ini karena banyak kendaraan yang ada di belakangnya terpaksa mengurangi laju kendaraannya juga untuk bisa tidak bersinggungan langsung dengan kendaraan yang sedang melakukan swafoto tadi. Selain itu juga disayangkan di sini tidak dipasang spanduk begitu, spanduk informasi bahwa memang hari ini sudah diberlakukan uji coba hingga 24 jam hingga 16 Agustus nanti karena masih banyak dari tadi kendaraan yang ragu-ragu untuk masuk ke dalam jembatan ini sehingga sempat menimbulkan adanya kepadatan sedikit di jalur masuk ini, di simpang jalan ini karena banyak mobil yang berhenti dan ragu-ragu apakah akan masuk atau tidak. Tadi sempat memang ada polisi lalu lintas yang menginfokan melalui kendaraan penerangan pihak kepolisian melalui pengeras suara. Namun hal tersebut dirasa masih kurang efektif begitu karena masih saja banyak kendaraan yang mengantri karena merasa takut begitu kalau jika masuk takut melanggar rambu lalu lintas. Sedangkan untuk uji coba ini sendiri baru akan diresmikan nanti pada tanggal 17 Agustus. Dan dari dana proyek Simpang Susun ini cukup efektif begitu, hanya memakan sekitar 360 miliar dari total dana proyek sebesar 579 miliar. Dan nanti sisanya sekitar 219 miliar rupiah akan dialokasikan untuk pembangunan pedestrian dan trotoar di sekitar Simpang Susun Semanggi. Maksud saya Simpang Susun Semanggi ini. Dan tapi kita masih menunggu nantinya kapan pembangunan tersebut akan dilangsungkan karena sekarang fokus masih terletak di uji coba jembatan lingkar Susun Semanggi ini. Daniar, Puspa. Ya, baik. Terima kasih Marsha untuk laporan Anda langsung dari Simpang Susun Semanggi. Tentu yang paling kita nantikan adalah pada saat peresmian nanti ya. Dan ingat, jangan coba-coba swafoto atau foto dulu. Jangan sampai nanti dilarang semua loh masuk ke sana. Orang Indonesia nih kalau ada yang sesuatu yang baru, langsung ya mau jadi orang pertama yang kasih tahu. Tapi ini menjadi ini ya, kita bisa melihat dari Simpang Susun Semanggi ini pengerjaannya waktu itu juga memakan waktu, memakan badan jalan. Tapi sekarang hasilnya bisa kita nikmati bersama ya. Ini sama dengan juga ada jalan-jalan titik-titik di Jakarta seperti Pancoran atau kota penyangga ibu kota Bekasi, ada LRT yang memang memakan badan jalan. Semoga nanti hasilnya juga bisa dinikmati bersama seperti Simpang Susun Semanggi. Paling tidak 2018-2019 kita bisa sedikit demi sedikit menikmati pembangunan tersebut. Hasilnya seperti apa ya.